Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba Silvasito, NRP 15 2019 082. Di sini akan menjelaskan untuk praktikum pemrograman game pertemuan kelima. Yang pertama-tama yaitu pembuatan minimap. Pembuatan minimapnya ini dengan cara pertama menambahkan minimap kamera atau klik kanan kemudian kamera. Nah, di sini yaitu pertama mengatur sumbu X-nya agar kameranya menghadap ke bawah. Selanjutnya ganti projectionnya itu dari perspektif ini di bawah kamera seperti ini. Rubah ke ortografik, kemudian untuk pengaturan ketinggiannya dari size-nya. Nah, seperti ini. Kemudian bikin, nah ini di sini dibikin untuk di sini. Nah, ini ada folder minimap. Udah ada minimap tekstur, ini dari klik kanan dari render tekstur, nanti create, nanti render tekstur. Dari render tekstur ini sudah didapatkan, dinamakan minimap itu, kemudian nanti di drag and drop, dimasukkan ke dalam sini target tekstur ya, minimap tekstur. Setelah ini didapatkan, nanti dibuatlah si HUD-nya sendiri yang dari tampilan 2D-nya tadi. Untuk tampilan 2D-nya ini di sini untuk minimap, ini ada minimap border itu menggunakan image, kemudian minimap masking yang menggunakan image, untuk minimap yang menggunakan raw image, dan untuk arrow-nya menggunakan raw image. Nah, untuk aset-asetnya ini itu menggunakan yang HUD, nah minimap seperti ini. Dari gambar PNG kemudian dirubah menjadi sprite 2D. Nah, kemudian setelah itu di sini untuk minimap maskingnya seperti biasa, tambahkan komponen mask. Nah, untuk minimapnya sendiri ini tinggal dari raw image kan nanti ada tekstur kosong, kemudian di drag and drop kan tadi yang minimap tekstur tadi yang ditempel di kamera. Jadi nanti ada tampilan dari kameranya ditempel dimasukkan ke dalam teksturnya, ke dalam maskingannya. Nah, setelah itu agar kameranya itu dapat bergerak mengikuti si player, itu ditambahkan script di kameranya ini. Nah, ini minimap script. Untuk minimapnya itu sendiri, pertama-tama itu mengambil letak si playernya itu, transform dari playernya. Kemudian sini ada vektor 3, ini untuk posisinya seperti itu. Nanti ini ngambil dari player.position. Dari positionnya itu, new positionnya itu diambil dari sumbu y-nya di sini. Nah, ini position.y, kemudian ini transform positionnya diambil juga dari transform position dari kameranya itu sendiri, ditaruh new position. Dan transform dari si kamera juga, transform rotationnya itu diisikan quaternionnya dari rotation dari si playernya itu sendiri. Nah, diulang lanjut dari sumbu Y seperti itu. Nah, nanti hasilnya nanti kameranya itu bakal mengikuti si playernya. Kemudian dilanjutkan buat ini ya musuh ini tanda musuh ini itu dengan cara nanti di sini misalkan menambahkan objek player, objek musuh seperti ini. Nah, ini kemudian nanti di dalam musuhnya ini tinggal diklik kanan, tambahkan 3D object ini quad. Nah, quadnya ini, nah ini enemy icon ya, nambahin enemy icon. Quadnya ini tuh fungsinya itu buat nandain tata letak enemy-nya, nanti ditaruh di atas lurus. Untuk sumbu Z-nya mungkin dimainin sumbu Y-nya itu 35 atau bebas. Yang penting tidak melebihi kameranya. Kemudian di sini ada materialnya sendiri, ditambahin material warna merah itu dari material bawaan. Nah, ini enemy icon. Nanti karena ini bulat itu cutout untuk si ininya. Kemudian bisa dirubah juga materialnya, smoothness-nya, metallicnya seperti itu. Nah, lanjut mungkin untuk penjelasan dari kenapa menggunakan quad, yaitu karena salah satu sisinya itu tembus pandang. Jadi misalnya kalau kayak gini, misalkan nanti player yang ngelihat ke atas itu nggak bisa ngelihat si mesh dari si quadnya, tapi mungkin kalau dari atas itu kelihatan dari kamera minimapnya. Lanjut untuk ini yang sebelumnya pada pertemuan pertama itu pada pertemuan sebelumnya itu pertemuan 4 itu dibuat mana ya atau energi. Nah, di sini untuk energinya ini nanti bisa dianimasikan dari si player itu ketika berlari. Nah, ketika berlari itu nanti untuk programnya itu di mana si HUD ya, jadi HUD manajernya di mana nanti HUD manajer ini ada scriptnya, HUD manager. Nah, di sini pertama-tama itu sebetulnya dari gerak playernya nanti ditambahin untuk energi maxnya berapa. Misalkan energi max itu 100, energi ini untuk energi yang tersedia, kemudian ada maksimal energinya 100, kemudian ditambahkan dari free void lari itu nanti di if ketika left shift, kemudian ketika ada di tanah ground, dan energinya lebih dari 0.
Jadi kalau energinya masih ada lebih dari 0, maka dia bisa lari. Kemudian energinya berkurang setiap time atau delta time minus 10 ya, minus 10 setiap delta time. Kemudian kalau dia nggak dipencet live shiftnya, berarti larinya ke sini, kecepatannya jalan. Kemudian energinya itu nanti nambah lagi ya, nambah lagi karena dia istirahat seperti itu, nggak lari, nggak ngabisin energi, jadi ditambah 15 per kali time atau delta time atau time dari frame-nya ini, frame gamenya. Nah nanti setelah didapatkan seperti ini, kemudian nanti di HUD managernya ini ada nanti current energy. Nah ini current energinya itu dari, nah ini current energy. Nah current energinya ini itu ngambil dari image si HUD-nya itu dari si health bar. Nah ini masking mananya ya, dari mananya ini, dari mananya nanti di drag and drop ditaruh ke sini mana image-nya. Nanti itu yang diatur dan vektor ini, nah width-nya ini rasionya. Nah pertama tapi untuk codingan dari HUD managernya ini sendiri yang untuk current energy itu baik ini dilanjutkan. Jadi untuk HUD manager untuk energi itu pertama-tama itu public image ya, current energy, kemudian nanti ada game objeknya dari playernya itu sendiri, kemudian private float buat energi ngambil dari gerak player, energi max sama energi biasanya. Kemudian di sini untuk player itu ngambil dari fan player. Di sini karena player saya ini player. Kemudian di sini untuk void update-nya itu, nah ini nanti ngambil dia dari energi yang sudah ada di sini ya, yang udah di if kan di sini seperti ini, nanti diambil. Kalau sama mass energinya juga berapa nanti diambil. Nah kemudian nanti masuk ke void update energi. Untuk update energi sini dimana nanti ngambil pakai rasio dari rasio energi. Di sini bikin variabel float ratio dari energi dibagi dari per max energi. Kemudian nanti di sini current energy transformnya ini lokal. Nah ini mainin lokal cellnya di sini untuk vektor 3. Nah ini rasionya jadi ditaruh di di bagian float yang ini, yang float yang x. Nah ini nanti itu si energinya bakal berkurang di sini. Kemudian lanjut aja ke yang time. Untuk yang time di sini HUD ada. Nah ini untuk clocknya itu nanti ini pakai teks. Nah ini pakai teks. Untuk pengaturan teksnya seperti ini, font size-nya. Nah di sini. Nah kemudian untuk clocknya ini sendiri untuk programnya itu ditaruh di HUD manager lagi. Kemudian ada public text-nya ini time. Jadi nanti public text-nya didapat dari si enviro ya. Nah ini ya, enviro ada time. Nah ini yang diambil nanti. Jadi dari enviro, kemudian untuk void-nya sendiri, update time-nya itu, nah ini ngambil ya dari enviro sky, game time masukin ke hours, minute-nya integer semua ini masukin juga dari minute enviro. Kemudian di sini ada string game hours-nya. Nah ini string-nya ini berfungsi untuk, jadi kan kalau dari enviro tuh misalkan kalau kurang dari 10 dia cuma 1 doang, jadi 1, 2, 3 enggak 0, 1, 0, 2. Nah ini untuk if-nya, dimana misalkan untuk jamnya juga sama, jadi kalau jam 1 berarti 01, 02. Nah kemudian untuk minute juga sama. Nah kemudian nanti dimasukkan ke time.text tadi ya, time text tadi, game hour yang di tengahnya ini pemisahnya dari untuk minute-nya juga, jam dan menitnya. Nah di sini untuk HUD-nya di manager. Nah ini dimasukkan nanti untuk time si time si clock-nya. Nah ini nanti dimasukkan si time text-nya tadi yang ini. Nah jadi akhirnya ini nanti bisa ngikutin dari si yang enviro sky-nya. Nah mungkin langsung diuji coba dulu setelah sampai sini. Untuk jamnya jalan, kemudian untuk kameranya kanan kiri itu jalan. Nah kemudian ini ada enemy ya, ini enemy-nya ini masih belum pakai collider makanya tembus. Kemudian kalau misalkan saya lari, nah si mananya itu mungkin kelihatannya itu kecil, dia energinya birunya berkurang, habis. Nah nanti kalau misalkan saya stop atau saya nggak jalan, atau misalkan saya jalan biasa gini nggak lari ya, speednya pelan, nah itu nanti nambah ini. Nah ini untuk main menunya saya save dulu sebelumnya. Untuk main menunya sini gampang, dari canvas, kemudian saya bikin logo dari image. Nah kemudian ini ada button, penambahan buttonnya itu saya pakai yang legacy ya kalau di sini. Nah dari UI ini saya pilih legacy button. Nah ini
Kemudian di sini rectangle-nya, ini rectangle-nya ini tambahan, ini kemudian ditambahkan button background-nya ya. Button background itu dari sini HUD-nya. Nah, button background di sini, kemudian teksnya itu pakai, nah ini ditambah ya, nanti tambah rectangle biasa. Kemudian ini teksnya menggunakan archaeology caps. Kemudian untuk logonya sendiri ini saya dapat dari Freevik, kemudian saya edit dikit biar nyesuaiin ukurannya. Nah, ini anggapannya nama gamenya Knight seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.